Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan pada tanggal 21 Oktober 2020. Hari ini berjalan kembali sesuai analisa kita kemarin ya. Dan IHSG hari ini jalannya posisinya flat, cenderung flat ya. Dibuka hijau langsung turun merah. Nah, ini yang ada di Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu saat ini adalah cover video kemarin ya. Tertulis mendulang profit dari sideways IHSG. Jadi hari ini dari kemarin saya sudah katakan bahwa IHSG cenderung bergerak sideways ya. Yang dimaksud dengan sideways itu artinya apa? Artinya dia bergeraknya hari ini begini, besok begini, masih ya di range tertentu. Ya ada atas, ada bawah, bergerak dalam range tertentu dan cenderung flat. Ini Bapak Ibu bisa lihat chartnya. Nah ini yang di layar saat ini nih, yang saya kasih mouse ini panah. Nah ini kasih panah ini. Dia cenderung flat ya, sama bergeraknya atas sama bawah cenderung sama ya. Dalam beberapa 4 hari inilah sudah menunjukkan seperti itu. Walau begitu, kita tetap masih profit. Wah, bener-bener anti badai. Profitnya nggak tanggung-tanggung, kita profit cukup lebar. Pagi-pagi masih kita dapat profit dari Antam Inco, dan siang dapat dari Tekim dan INKP. Nah, ini profit kebahagiaan kita ya, kebahagiaan sampai sore ini, nih, satu hari ini. Luar biasa ya, masih banyak aja gitu ya. Ada yang sempat trading cepat di Same ya, Same. Lalu ada ini, wah ini bukan punya saya sendiri, dan ini rame-rame ya, satu member grup VIP semua. Masih profitnya sahamnya masih hijau semua ya, padahal kondisi marketnya lagi galau ya. Dan ini rekomendasi saya tadi jam siang ya, salah satu dari teman kita mengatakan memberi info INKP dan Tekim ya. Dan saya lihat ternyata bagus, langsung saya forward ke channel rekomendasi. Ini channel rekomendasi khusus VIP. Jadi kalau ada sinyal, ada insight, kita forward ke sana dan teman-teman bisa langsung lihat ya. Itu jam setengah 12 saya kasih kode bahwa ini bagus ya. Dan jam 2-nya, jam 2 saya masih reminder ya, menu untuk sore ini ya, untuk siang ini INKP dan Tekim, hanya dua itu aja. Dan bam, kita eksekusi. Ini adalah salah satu yang saya sempat ambil ya tadi, perolehannya 9125, posisi terakhir 9475, jadi posisi profit 3,8%, hampir 4%. Tapi teman kita banyak di antara kita yang memutuskan untuk saya jual dulu di 9.500. Banyak yang clear posisi, jadi saya nggak sempat rekam lagi ya, nggak sempat mintain testinya. Tapi everybody happy, profit semua ya. Ketika saya kode jam 11.30, pas istirahat makan siang. Siang saya reminder lagi, silakan yang mau entry masih bisa, dan kita kembali mendapatkan profit. Itulah gunanya komunitas yang baik. Kita bisa sama-sama saling memberi sinyal yang baik gitu ya. Dan satu lagi yang penting adalah karena di sini kita menggunakan satu bahasa. Apa itu satu bahasa? Teknik dan cara membaca chart dan chart itu sendiri kita seragamkan.
menjadi satu metode, yaitu metode algoritma intelijen yang menggunakan Selendang, Skyline, dan V-line, sehingga dari satu grup kita ini satu komando. Kalau mamanya memang posisinya bagus, kita semua seragam, bilangnya bagus. Tidak bilang, sebentar, coba saya lihat dulu Fibonacci-nya bagaimana. Atau sebentar, saya mau lihat dulu terhadap moving average ini bagaimana, stokastiknya gimana, indikator lainnya gimana. Wah, kalau sudah kayak begitu itu simpang siur. Satu grup isinya arahnya terlalu banyak. Dan kita seragamkan jadi satu metode yang kita bakukan. Ketika satu orang melihat sinyal itu, semua satu grup itu seragam. Kita melihat dengan kacamata yang sama. Oh, memang bagus ya bagus, jelek ya jelek. Tidak ada perdebatan antara oh ini masih yang si A bilang bagus, yang si B bilang belum bagus, yang si C malah bilang masih jelek. Nah, jadi tidak ada begitu ya. Kita semua satu satu pemahaman yang baik, satu bahasa yang baik sehingga terjadi sinergi yang baik juga. Itu penting. Jadi kita tidak menjadi galau, menjadi pusing dengan kondisi kita sekarang bagaimana. Itu yang saat ini banyak trader mengalami hal itu ya. Bahkan menjadi kehilangan kepercayaan diri. Ketika dia berargumen dengan orang lain, dengan temannya, mengatakan suatu emiten ini bagus atau jelek, dan kalau ada yang bisa mematahkan dan sebaliknya. Jadi nggak baik gitu. Jadi dia jadi nggak confident gitu loh. Kita ajarkan teman-teman untuk mandiri. Yes, menjadi trader mandiri. Tapi paling penting yang saya ajarkan sebenarnya adalah memupuk rasa kepercayaan diri. Ketika satu orang kepercayaan dirinya cukup, dia berani mengambil keputusan dengan menggunakan money management yang baik, dengan menghitung risk management yang baik. Hasilnya 65% bagus. Saya nggak bilang 100%, tapi 65% bagus. Walaupun endingnya bisa rugi, tapi ketika diambil keputusan dengan penuh confident dan penuh kepercayaan diri, dia sudah mengkalkulasi kerugian yang akan dia derita. Dia sudah hitung dan dia siap cut loss. Tadi Breeze, contoh Breeze. Ketika Breeze tiba-tiba bam, harganya rontok. Kalau memang sesuai kriteria cut loss, ada teman rekan kita yang bilang, saya sudah minus 5% dan saya harus cut loss. Cut loss keputusan itu diambil, dan diambil bukan dengan, aduh galau-galau besok terbang nggak ya, dan enggak, 5%, minus 5%, rule kita 5%. Saya harus buang, nggak apa-apa buang. Begitu diambil, buang Breeze, langsung buka lembaran baru. Dia lihat, ada apa selain Breeze yang hari ini lagi trending? Ternyata ada INKP dan Tekim. Ya, berusaha untuk masuk lagi di INKP dan Tekim, dan sekarang umpama masuknya tepat, mungkin saat ini kerugiannya sudah berkurang menjadi tinggal 2% atau tinggal 3% saja. Secara tadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ketika jam 2 tadi saya memutuskan untuk saya ajak teman-teman entry, posisi sampai penutupan, posisi floating profit 3,8%. Yang artinya nyaris kerugian dari Breeze yang tadi 5% langsung ketutup. Salah satu kenapa saya mengambil level ruginya 5% untuk cut loss adalah begini. Saya ajak hitung-hitungan kepada Bapak Ibu. Ya, hitungan-hitungan singkat ya, karena ini sebenarnya ada metode ilmiahnya, ada matematikanya. Kalau rugi di level 5%, harus profit berapa persen supaya kerugian 5% ini kembali. Itu ada hitung-hitungan matematikanya. Dan semakin dalam level cut loss yang kita taruh, level minus 10%, minus 20%, semakin susah bagi kita untuk bisa menutup kerugian tersebut. Saya ulang. Semakin dalam level cut loss yang Bapak Ibu pasang, umpamanya harusnya 5%, Bapak Ibu pasangnya di minus 10% atau bahkan minus 20%. Maka, untuk mengembalikan kerugian yang tadi minus 10% dan 20% tersebut, Bapak Ibu harus untung 2 kali lipat dari kerugian ini baru bisa break even. Jadi, itu sulit gitu loh. Kalau ruginya minus 10%, Bapak Ibu harus
profit 20%. Bayangkan effort yang dikeluarkan, kita jangan lihat angkanya saja. Effortnya mulai dari pembelian pertama, pembelian kedua, bertahap, money management, itu harus disiplin loh. Bukan lantas, wah saya rugi sekian, maka berikutnya saya harus balas dendam. Begitu masuk langsung all in supaya profitnya dapatnya maksimal. Nggak bisa begitu. Ketika Bapak Ibu mau masuk kembali pembelian saham baru, tetap money manajemennya tetap digunakan. Pembeliannya tetap bertahap, nggak bisa langsung all in pindahin gitu. Kalau begitu, itu namanya sedang spekulasi di kasino gitu loh. Lagi di Las Vegas atau lagi di Macau gitu loh. Itu endingnya pasti babak belur. Kemungkinan besar Bapak Ibu akan rugi, menderita kerugian yang sangat-sangat dalam. Hindarin itu. Bahkan saya ajarkan, kalau Bapak Ibu setelah cut loss di saham yang sama, baru boleh beli saham yang sama ini at least 2 hari. Cuti dulu 2 hari, jangan balas dendam, jangan beli langsung. Lah Pak, kalau besok terbang bagaimana? Ya sudah, relakan. Cari rezekinya di tempat lain. Nggak, jangan balas dendam. Saya tidak menyarankan untuk itu. Jadi kalau mamanya hari ini cut loss di BRIS, besok nggak boleh beli. Kalau besok BRIS-nya tiba-tiba terbang, ya udah diamin aja, anggap aja angin lalu gitu loh. Baru boleh beli 2 hari kemudian. Dengan begitu mentalnya akan tertata, akan calm down. Dia akan berdamai dengan diri dia sendiri, berdamai dengan dengan saham yang memberi dia kerugian. Jadi emosinya akan tertata dengan baik gitu loh. Jadi itu adalah salah satu materi, ada salah satu wejangan-wejangan yang selalu saya berikan ke teman-teman. Ya, ini saya bagikan juga ke umum ya. Oke, sebelum saya mulai ke market review, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pastikan Bapak Ibu mendapatkan video-video market review dari saya setiap hari. Dan kalau Bapak Ibu mendapat manfaat, jangan lupa untuk bantu kami, dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan Bapak Ibu membantu men-share. Banyak pelajaran yang ada di dalam market review. Bapak Ibu nonton market review saya yang sebelum-sebelumnya, banyak sekali pelajaran. Setiap market review saya berikan wejangan, saya berikan pelajaran. Sehingga teman-teman kita yang tidak join membership juga setidaknya mendapatkan konsep atau mindset trading yang benar. Paling penting dalam hal ini adalah mindset. Pola pikir, itu yang penting. Sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk trading, penting ada yang dibentuk adalah mindsetnya terlebih dahulu. Tanpa mindset yang jelas, tanpa pola pikir yang baik, tidak mungkin bisa dapat trading yang baik. Oke? Ya, kita mulai saja. Ini chart kita, composite, seperti Bapak Ibu tadi sudah saya tunjukkan di awal. Posisinya saat ini sedang berjalan flat ya, sejajar, itu namanya sideways. Ya, side menyamping, ways, jalannya menyamping ya. Saya bahasa Jermannya sideways itu menyamping ya, melipir ya, bahasa Jermannya melipir jalannya ya. Nah, itu dia lagi galau, IHSG lagi ada di persimpangan jalan. Berjalan di bawah support, di atasnya support, yang jadi supportnya adalah selendang dan skyline, dan di atasnya ada V-line. Perdagangan hari ini IHSG membukukan net sell minus 318,8 miliar. Wow, juga cukup besar ya. Kemarin minus 180, hari ini minus 318. Cukup signifikan. Dan pemberat hari ini ada di sektor finance ya. Pemberat ada di sektor finance. Dan kita coba lihat aja sektor finance seperti apa. Nah, pemberatnya sektor finance. Candle-nya merah tua, yang artinya momentumnya pun berat ya. Tekanan jualnya cukup besar. Selain finance, ada sektor juga pemberat lainnya. Coba kita cek.
infrastruktur. Infrastruktur nggak terlalu berat, tapi tetap dia masih kurang baik ya, pergerakannya kurang baik, masih di bawah. Lalu consumer, nah ini juga salah satunya. Tertekan dengan aksi jual karena kenaikan cukai rokok ya, Gudang Garam, HM Sampurna, itu dua pembobot pemberat indeks juga ya. HM Sampurna pernah menjadi pemegang market cap Indonesia ya, sebelum akhirnya di take over sama BCA, Bank BCA. Nah, sektor pemberat karena kan sekarang jadi finance, jadi Bank BCA udah pasti dipastikan merah. Bank Mandiri juga merah. Coba kita cek. Nah, ini Bank BCA ya. Tekanan jualnya cukup tinggi. Lalu Bank Mandiri. Sorry. Nah, ini Bank Mandiri juga ya, tekanan jualnya cukup besar. Oke, Agri. Agri bagaimana kabar Agri? Agri juga masih galau, masih flat, nggak kemana-mana. Mining juga bikin candle yang kurang baik. Walaupun begitu, peluang besok masih tetap ada. Mining, ada infrastruktur tadi sudah, consumer sudah, trade. Trade oke ya. Terus properti nggak bisa ngomong karena ini juga jadi pemberat indeks, tapi sebenarnya nggak terlalu lah dia pemegang market cap-nya nggak terlalu di pol gitu ya. Malah sebenarnya ada beberapa emiten dia yang cukup layak untuk ditradingkan hari ini. Emiten dia konstruksi bagus nih hari ini, Waskita bagus, yang lain, beberapa yang lain juga oke. Oh, kemudian habis itu ada sektor basic industri. Ini yang bagus nih, sektor basic ini leadingnya, yang leading ya, jadi penopang indeks hari ini ya. Kemudian ada miscellaneous industry, ini juga sama. Dua ini emiten, ini adalah INKP Tekim dan satunya lagi Astra International ya. Coba kita cek Astra International. Kemarin saya sudah rekomendasi Astra International dan hari ini naik 1,45%. Kemudian kemarin saya juga ada rekomendasi semen Gresik dan hari ini semen Gresik walaupun merah tapi posisi dia juga di atas ya. Terus penopang sektor basic industry juga ada di INTP. INTP juga nih, dia juga naik, oke ya. Sedangkan rekomendasi saya 3 yang kemarin merah semua endingnya. Jadi dari 5 kemarin 2 bagus, 3 merah. Dan kabar bagusnya adalah kita sudah antisipasi. Walaupun saya memberikan rekomendasi, tapi jelas kalau dia tidak mampu breakout level all time high-nya, jangan beli ya. Saya bilang kemarin adalah tunggu dia breakout all time high baru boleh beli, dan ternyata dia nggak sanggup. Berarti kita nggak beli. Jadi tebik ini pun kita nggak rugi karena kita nggak beli ya. Terus Breeze juga nggak mampu breakout dari level 1550, jadi juga nggak beli ya. Tapi kita posisi kemarin jaga trailing stop. Dan trailing stop kita tersentuh kena, jadi ada beberapa yang terjual. Ada beberapa yang terjual, ada yang punya strategi investasi jadi nggak jual dulu. Ada yang jual sebagian juga. Nah, itu masing-masing punya style sendiri-sendiri ya. Era juga sama, kita juga belum bisa breakout kotak pink ini, jadi belum beli juga ya. Kemarin saya sudah bilang cermatin kalau jika mampu breakout kotak pink. Ada juga. Jadi kita posisi ya nggak rugi. Bahkan ketika kondisinya merah, kita langsung cari saham lain. Dan karena kita bermodalkan trading system, alert kita memberikan sinyal. Jadi di kita ada alert ya, memberikan sinyal buy sell, dan salah satu yang keluar hari ini alertnya adalah Waskita. Waskita ini keluar alert buy-nya ya, dia masuk top priority dan ini keren banget ya Waskita. Silakan bagi Bapak Ibu yang besok mau trading Waskita dicermati, hanya boleh beli jika dia tertahan di atas V-line, di atas level 754, 755 ini, dan juga di atas high-nya 785 ya, 785 ini. Kalau bisa bertahan di atas itu, silakan Bapak Ibu atur strategi untuk entry. Kemudian ada INKP. Ya, ini juga, ini keren banget ya. Bahkan panah hijaunya keluar nih ya, keluar. Ini tadi sejak tadi pagi jam 11-an sudah kita, ini teman-teman juga udah banyak yang trading tadi pagi. Cuma saya baru lihat karena saya meeting tadi, harus ada pagi, harus meeting, jadi saya baru kasih review jam 11, setengah 12. Ini oke banget dan saya melihat untuk besok dia harus bertahan di atas level 9.400. Kalau dia bisa bertahan di atas level ini, nah ini masih oke banget ya.
9425, maaf, ralat ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 4425, aman ya, silakan untuk trading lagi, lanjut. Kemudian ada satu lagi, sister company, Tekim. Ya, ini target saya dia harus naik di atas V-line, sesimpel itu aja. Kalau dia belum naik di atas V-line, berarti jualan dulu. Ya, keren. Terus ada Wood. Nah, Wood ini udah beberapa kali lah saya rekomen ya. Dan hari ini keren banget, bagus sekali. Besok kalau bisa lanjut di atas 456, silakan trading buy. Kalau belum mampu di atas itu, tinggal aja. Kemudian yang kedua adalah BTPS. Ah, ini keren juga. Ini juga salah satu rekomendasi saya. Dan hari ini bagus banget ya. Besok pun sama. Besok saya lihat kalau dia bisa berpeluang naik di atas level 3.900-an, itu akan menarik sekali untuk dicermati ya. Ini BTPS, bagus. Ya, itu market review dari saya, nggak panjang-panjang, sudah begini-begini udah 20 menit nih. Tadi saya sudah banyak kasih ulasan di depan. Dan sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk menyalakan notifikasi apabila saya mengupload video-video baru. Dan saya lakukan itu setiap hari. Dan jika Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang baik dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk berbagi. Dan mengenai berbagi, kita menjadi berkat bagi banyak orang, jangan lupa untuk kita menjadi dampak juga bagi bangsa ini. Caranya mudah, cukup dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan kita menjaga kesehatan diri kita, jaga kesehatan lingkungan, secara tidak langsung kita juga membentuk perekonomian Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya dan lebih cepat recovery. Oke, sampai di sini dulu market review dari saya. Saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok dan happy cuan. God bless.